Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian berita firman Tuhan yang tidak ada duanya. Dan inilah pusat berita kita sebenarnya, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena ada janji firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, dan tolong kami terbuka dan beriman dan berharap bahwa firman Tuhan ini menjadi kenyataan dalam hidup kami sekarang dan masa depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa ini dari Yeremia 29 ayatnya ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara pemirsa, saya selalu membayangkan firman Tuhan dengan tersenyum. Kenapa? Sekarang sih saya buka cincin saya ini, cincin kawin. Karena apa? Sudah terlalu sempit, akhirnya sedikit mengganggu tulang di jari manis sebelah kiri ini. Saudara pemirsa, di cincin kawin kami, di Ibu Selvi dan saya, waktu kami menikah, ditulis Yeremia 29 ayat 11. Kami meyakini benar bahwa
masa depan rumah tangga kami penuh harapan, walaupun melewati badai dan gelombang. Dan puji Tuhan, sebentar lagi rumah tangga kami akan sampai kepada umur 38 tahun. Oh, luar biasa. Dan terbuktilah apa yang kami tulis di cincin kawin itu menjadi kenyataan. Dan kami yakin sampai maut memisahkan, itu firman Tuhan tetap ya dan amin. Sekarang mari kita lihat latar belakang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini merupakan surat dari Nabi Yeremia yang ia tulis kepada umat Tuhan yang baru 7 tahun di tempat pembuangan. Dia sampaikan ini karena ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Yeremia salah dengar dari Tuhan. Mereka akan dibuang bukan 70 tahun, tetapi 7 tahun. Sudah bayangkan, mau di-courting berapa? 63 tahun. Dan Yeremia menuliskan Yeremia 29 ini sebagai suratnya kepada mereka. Pesan pertama adalah firman Tuhan tentang penuh harapan, penuh damai sejahtera ini dikirimkan kepada orang yang ada dalam pembuangan. Saya tidak tahu suasana saudara sekarang ini. Tetapi kalau kami membayangkan lingkungan kami, saudara-saudara sekalian, kami membayangkan bahwa kami seperti orang yang terbuang. Kenapa seperti orang terbuang? Kami tidak punya apa-apa lagi. Orang-orang yang bekerja, saudara sekalian, tidak bisa bekerja normal kembali. Kalau dulu hasilnya satu hari berjualan bisa 1 juta, tetapi sekarang untung kalau sudah bisa mendapat 100.000. Sudah tergerus 90% penghasilan sebagian orang. Oleh karena itu kita merasa dalam suasana pandemi ini seperti orang yang sedang terbuang. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita pegang firman Tuhan ini. Pegang teguh firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan menyampaikan firman Tuhan luar biasa ini kepada orang yang sedang dalam pembuangan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah jangan lupa ayat firman Tuhan ini disambung dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Janji apa di situ? Janji tentang Tuhan menjawab doa mereka di tempat pembuangan. Oh, luar biasa sekali. Dan saya sangat yakin sekarang dalam suasana pembuangan sekarang bagi banyak orang di antara kita, juga mungkin sebagian dari pemirsa yang menyaksikan program ini, saudara sekalian, ingat bahwa kalau engkau berseru kepada Tuhan dalam doa, Tuhan akan menjawab engkau. Oh, luar biasa. Jadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera itu harus diimbangi dengan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan, minta pemeliharaan ekstra dari Tuhan pada masa pandemi ini, pembuangan dalam pandemi ini. Mari kita belajar. Semakin berat keadaan, semakin kencang kita berseru kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah kita berdiam diri.
Memang ketika Petrus membangunkan Yesus ketika sedang ada angin badai, dia tegur oleh Tuhan, "Kenapa kamu bimbang?" Ya. Tetapi bahwa dia membangunkan Yesus itu, Yesus tidak marah. Yesus hanya menegurnya karena dia kurang percaya. Oleh sebab itu sekarang, marilah lebih perbanyak lagi doa kami dalam persekutuan keluarga. Tiap pagi saya berseru kepada Tuhan, pulihkanlah daerah kami dari daerah merah menjadi daerah hijau, sehingga cucu-cucu saya bisa sekolah kembali, bisa kuliah kembali, kantor-kantor bisa dibuka kembali, usaha dan bisnis di kota kami dan provinsi kami bisa normal kembali. Itu doa saya setiap pagi dalam keluarga kami. Dan saya minta saudara juga lebih perbanyak, makin kuat tekanan, makin kencang badai ini saudara sekalian, makin kita harus lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa? Janji pemulihan. Kalau sudah genap waktunya Tuhan mau memulihkan kita, kita pasti dipulihkan. Jadi jangan pernah takut. Ya. Sekarang jalani dulu masa-masa di mana karat itu diketok, dikikis habis. Karat dosa, karat pelanggaran, karat kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga akhirnya kita menjadi terbuang. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah mau membunuh engkau dengan pendidikannya. Ketika guru memukul anak-anak dengan rotan misalnya, dia tidak bermaksud untuk membunuh mereka, tetapi mendidik mereka supaya mereka lebih dewasa, lebih bersungguh-sungguh lagi belajar, dan dapat naik ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita sadar bahwa kalau kita dijanjikan Tuhan hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh dengan pengharapan, maka kuncinya, mari beriman bahwa satu kali kelak Tuhan akan menggenapi semua janjinya dan hidup kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau berfirman kepada kami, menjanjikan kepada kami dalam suasana pandemi ini, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh dengan harapan. Beri kami gantungan harapan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya satu kali kelak suasana hidup kami, suasana di dunia ini yang sedang dilanda pandemi akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.